Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ari Cahya Mawardi. Dalam video ini Anda diharapkan mampu menghitung penyebaran data pada statistik. Nah, penyebaran data itu nanti ada range atau jangkauan, kemudian ada rata deviasi, varian, kemudian standar deviasi. Kemudian nanti saya juga akan jelaskan bilangan baku ya. Sekarang Anda perhatikan ini. Nah, kita memulai dari nilai minimum. Nilai minimum itu Anda bisa mencari dengan rumus min kurung buka. Nah, nilai minimum dari ini yang pengen kita carikan nilai ini. Nah, 5. Nilai max-nya Anda tuliskan max. Nah, nilai max, maka range-nya adalah nilai max dikurangi nilai minimum. Nah, jangkauannya adalah 4. Kemudian rata deviasi. Kalau Anda menghitung secara manual seperti ini ya. Nah, saya tunjukkan rumusnya. Sama dengan abs itu absolut, artinya harga mutlak. Jadi kalau ada nilai negatif dari hitungan ini, maka nanti akan dipositifkan. Jadi B3 ini kan rumusnya X min mu. Nah, nilai ini B3 7 dikurangi reratanya. Rerata itu kan rumusnya average. Nah, kemudian saya beri tanda dolar agar ketika saya narik nanti hasilnya ini tabel ini tidak bergeser ya. Saya enter. Nah, kemudian ini dijumlahkan. Setelah dijumlahkan Anda masukkan ke dalam rumus ini. Nah, kemudian ini rata deviasinya adalah 12,4 dibagi 10. Rata deviasi itu di Excel sebenarnya sudah disediakan rumusnya. Rumusnya apa? Average deviasi. Nah, di sini AVDEV ya, AVDEV average deviasi. Anda klikkan saja nilainya ini seperti mencari rata itu ya, Anda enter. Nah, nilainya sama ya, 1,24. Jadi Excel itu sudah disediakan, maka ketika Anda pengen mencari rata deviasi, maka dengan mudah Anda tinggal nuliskan rumusnya average deviasi atau AVDEV ya. Selanjutnya kita akan mencari varian dan standar deviasi, baik itu untuk populasi dan sampel. Populasi itu varian, simbolnya ini ya, sigma kuadrat, sedangkan untuk sampel itu S kuadrat. Langkah-langkahnya seperti ini. Kalau misalkan Anda mau mencarinya manual, tabel bantunya Anda mencari X min mu, kemudian X min mu dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Ini adalah sigma X min mu dikuadratkan. Setelah itu dimasukkan ke dalam rumus ya. X min mu itu nilainya akan sama dengan X min X bar ya. Kenapa sama? Karena X bar dan mu itu kan sama rumusnya, hanya beda notasinya saja ya. Maka dimasukkan, hasilnya adalah ini 1,96 dan 1,4. Kita akan mencarinya dengan rumus ya. Ini untuk populasi, varian untuk populasi Anda tuliskan var P ya, varian population ya, var P. Nilainya mana? Nah, nilainya ini. Klik, Anda enterkan 1,96. Mudah ya. Untuk menggunakan Excel Anda tinggal klik selesai. Kemudian untuk var S, untuk standar deviasi populasi Anda tulisnya StatDev populasi ya. Standar deviasi untuk populasi StatDev titik P. Nah, Anda klikkan sini, maka akan muncul 1,4 ya, sama ya. Nah, kemudian untuk sampel tadi apa? var, tapi kalau yang ini adalah var S ya, var S. Nilainya ini kita enterkan 2,1777. Kita lihat, nah ini ya 2,1778 ini dibulatkan. Ini nilainya akan pengulangan 1,77. Nah, udah habis dibaginya, mesti 777 gitu.
Kemudian untuk standar deviasi untuk sampel StatDev ya. StatDev untuk sampel. Nilainya mana? Kita tinggal cari aja nilainya ini. Akunnya klik 1,475. Sama ya dengan ini ya, dengan hitungan manualnya. Begitu untuk mencari varian dan standar deviasi. Bagaimana kalau mencari bilangan baku? Kemarin saya menjelaskan di video itu kan, untuk mencarinya itu kan dengan manual itu kan sangat panjang. Nah, perhatikan ini. Jadi kalau misalkan di sini contohnya misalkan ada nilai matematika dan nilai fisika, di masing-masing nilai itu pengen dicari nilai bilangan bakunya. Nah, contoh satu ini untuk matematika. Nah, untuk mencari bilangan bakunya itu dengan rumus seperti ini. Nah, bagaimana rumus Excel? Nah, saya akan tuliskan ini ya, Z. Nilai Z itu masing-masing individu akan memiliki nilai bilangan baku ya, karena nilai ini sifatnya individual seperti yang saya sampaikan di video penjelasan materi ini ya. Perhatikan, kita akan mencari nilai, nah terlalu banyak ini ya, nanti bilangan baku dari masing-masing nilai ini. Nah, caranya adalah ini. Nah, ini standar, ini standardize ini ya. Di sini X-nya min, kemudian standar deviasinya. Nah, kebetulan ini kan standar deviasinya adalah untuk sampel ya. Saya menghitungnya untuk sampelnya. Nah, kita klik X-nya, koma, nyari reratanya. Reratanya itu kan rumusnya average. Tulis saja average. Nah, mana yang mau dicari rata-rata? Nah, ini. Karena nanti rumus ini kan mau ditarik 10 data ini, maka saya ingatkan di harga diberi dolar ya, agar nanti ketika ditarik nilainya tidak berubah. Kemudian yang berikutnya setelah titik koma adalah standar deviasi. Standar deviasi rumusnya adalah StatDev untuk sampel ya, kita nyarinya untuk sampel StatDev, kemudian nilainya ini set ya, masih sama. Kita nanti akan menariknya, maka harus diberi dolar. Nah, tinggal enter. Apakah sama nilainya? Sama ya, 0,07 ini pembulatan. Kalau misalkan saya tebarkan ya 0,7 ya, nilainya sama dengan ini. Nah, begitu ya. Nah, untuk mencari bilangan baku. Bagaimana kalau misalkan nilai matematika, nilai fisika nyarinya juga sama. Nanti digunakan untuk membandingkan seperti yang kemarin. Ini kalau kita sudah mencarinya, misalkan Sinta Rahmawati ini nilai matematikanya bilangan bakunya itu lebih tinggi daripada bilangan baku untuk nilai fisika. Artinya apa? Sinta Rahmawati itu lebih menguasai matematika daripada fisika, seperti itu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekarang saya akan coba mencari dari data yang ada yang kemarin, yang data ini tinggi badan dan sebagainya ya. Ini saya copy pastekan ya di lembar baru. Kita akan mencari ukuran dispersi data. Anda copy pastekan aja di sini. Ya, perhatikan yang bisa dicari standar ukuran dispersi datanya itu adalah nilai yang dengan skala interval dan rasio. Tentunya yang nilai statistika dan tinggi badan ya. Untuk yang jenis kelamin dan golongan darah tidak bisa ya. Saya akan mencoba nanti mencari maksimum
minimum, kemudian kita mulai. Saya perbesar dulu. Nilai maksimum. Nah, kita rumusnya adalah max kurung buka nilai statistik, enter. Nilai maksimumnya 100. Karena tinggi badan ini kan ada di sampingnya, kolom sampingnya, maka Anda tinggal geser aja. Nah, sudah geser ya. Kemudian nilai minimum, kurung buka nilai minimum untuk nilai statistik berapa? 42. Untuk tinggi badan 138. Range itu adalah maksimum dikurangi minimum ya. Untuk tinggi badannya range-nya adalah 47,7. Rata deviasi rumusnya adalah average deviasi. Untuk nilai statistikanya, kemudian rata deviasi untuk ini ya. Kemudian varian populasi pasti datanya ini. Kemudian var S untuk ini. Anda bisa dengan cara seperti ini, Anda klik, geser ini. Nah, kemudian standar deviasinya populasi nah, jadi ini adalah ukuran dispersi data untuk nilai statistik dan tinggi badan. Nilainya ini ya. Jadi ukuran dispersi itu kalau di tengah itu kan rata, median dan modus, ukurannya ada di tengah itu. Kalau dispersi data itu lebihnya dan kurangnya seperti itu ya. Bayangannya seperti itu. Maksimum, kemudian minimum, range, kemudian rata deviasi itu adalah rata dari nilainya itu dikurangi ratanya. Nah, dijumlahkan kemudian di rata-rata, itu rata deviasinya. Kalau standar deviasi itu kalau misalkan distribusi normal seperti itu, standar deviasi itu misalkan ini ratanya dari titik melengkungnya lonceng itu. Jadi itu mungkin itu nanti di video berikutnya saya akan mencoba menjelaskan menggunakan SPSS. Apakah nanti hasilnya sama? Ya, saya kira harusnya sama karena diperoleh dari rumus yang sama. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.